Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan yang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dan berbagi tentang Bank Indonesia. Sebelum saya melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri teman. Jadi nama saya Muhammad Saiful Zulkarnain, NIM 218043019, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bank Indonesia. Oke teman-teman, yang pertama adalah profil Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan, yaitu lembaga negara yang independen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Jadi undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan, melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efisien dan efektif, teman-teman. Visi dan misi. Visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Jadi teman-teman, maksud dari emerging market adalah pasar yang sedang berkembang. Maksudnya pasar yang memiliki beberapa karakteristik pasar maju, tetapi belum sepenuhnya memiliki standarnya. Ini termasuk pasar yang mungkin menjadi pasar maju di masa yang akan datang. Maksudnya adalah negara kita, Indonesia. Oke, lanjut ke misi, teman-teman. Di sini Bank Indonesia memiliki banyak misi, teman-teman. Tapi saya cukup bacakan 3, teman-teman, karena nanti terlalu bertele-tele dan mungkin teman-teman nanti bisa pause jika ingin membaca secara keseluruhan, teman-teman. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah melalui aktivitas kebijakan moneter dan baruan kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra bisnis strategi lainnya. Oke teman-teman, lanjut ke tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu sebagai bank sentral yang mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek yang pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah, teman-teman. Dengan kata lain, sebagai tolak ukur. Jadi, teman-teman, Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugasnya tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, tiga pilar ini yang tentunya akan mendorong dan menopang Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya tersebut, teman-teman. Tiga pilar tersebut merupakan yang pertama adalah kebijakan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Perlu diketahui, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah latar belakang. Mengapa sih Bank Indonesia bertransformasi? Jadi Bank Indonesia memiliki cerita panjang, jangka panjang maksudnya, yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi, akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju, diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi dan dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Arah strategis. Jadi, Bank Indonesia mempunyai 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah cinta BI. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi, yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Yang kedua adalah cinta ilmu. Untuk terus belajar setinggi mungkin, tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ilmu mayor diperkuat dan minor diperluas, agar kesempatan untuk lebih maju terbuka. Berpikir strategis selanjutnya merupakan 7 insight selanjutnya, teman-teman, yaitu mengasah kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini tak hanya latar belakang dan bagaimana melaksanakannya, namun sisi konsepsi harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apapun perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan lebih efektif. Yang keempat adalah memimpin perubahan. Agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah gaining komitmen, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya dengan memotivasi, menjalankan dengan visi, strategi, maupun program yang dimiliki dan mengajak untuk melaksanakan. Yang keenam adalah cinta Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedekatan pada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah cinta keluarga. Menjadi harmonisasi keluarga agar pekerjaan kantor dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya beban atau tidak stres, teman-teman.
Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri presentasi pada saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan prodi prodi ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi teman-teman, di prodi ekonomi ini ada dua program, yaitu program reguler dan program internasional. Di sini di prodi ekonomi kita akan belajar tentang bagaimana mengelola uang, bagaimana ekonomi makro, bagaimana ekonomi mikro, bagaimana ekonomi marginal, bagaimana ekonomi Islam, dan masih banyak lain. Jadi teman-teman yang berminat untuk masuk UMY, apalagi prodi ekonomi, jangan ragu-ragu untuk mendaftar. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf, dan bila ada manfaatnya itu datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.